Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali dipertemukan Allah di Masjid Namirah yang kita cintai. Semoga perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Tak lupa kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran pada pembina Yayasan Takmir Masjid Namira dan juga Ketua Takmir beserta jajarannya Masjid Namira. Semoga apa yang sudah panjenengan upayakan demi makmurnya masjid ini, semoga semua itu dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadithuna al-yawm, materi kita pada kesempatan yang baik ini adalah Nabiullah Musa alaihi salam. Kita akan berbicara tentang Nabi Musa alaihi salam, yang mana pada pertemuan lalu kita sampaikan kisah Nabi Yusuf sampai 3 pertemuan. Nggih. Nah, sekarang kita akan membahas Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa lahir di negeri Mesir. Nabi Musa ini nabi yang paling banyak ceritanya disebut dalam Al-Quran. Seluruh para nabi yang ceritanya paling banyak diceritakan dalam Al-Quran yaitu Nabi Musa alaihissalam. Paling banyak. Nabi Musa ini keturunannya Bani Israel, keturunannya Nabi Yakub. Yang mana pada pertemuan yang lalu, kok bisa Bani Israel berada di Mesir? Yaitu karena Nabi Yusuf alaihissalam salah satu dari 11 apa 12? Salah satu dari 12 itu anaknya Nabi Yakub menjadi pejabat Mesir, betul? Dan dipercaya oleh Raja Mesir, sehingga Nabi Yakub atau Nabi Israel alaihissalam, istrinya dan seluruh anaknya bedol deso. Ngerti bedol deso ya? Semuanya dari Palestina hijrah besar-besaran ke Mesir. Semenjak itulah seluruh Bani Israel tinggal di Mesir. Dan Mesir itu bukan tanah asli Bani Israel. Karena bangsa Mesir itu punya suku sendiri, namanya suku Kipti. Raja yang sezaman sama Nabi Yusuf itu raja yang cinta sama Nabi Yusuf. Karena kecintaannya dengan Nabi Yusuf dijadikan pejabat negara, keluarga besarnya Nabi Yusuf ya dihormati,
sehingga Bani Israel mendapatkan posisi terhormat di Mesir. Akan tetapi politik itu dinamis. Sekarang iya, besok tidak. Sekarang cinta, besok benci. Itu udah biasa. Namanya politik, siasat. Kebetulan raja yang di zaman Nabi Yusuf nggak ada masalah sama Bani Israel, bahkan mendukung Bani Israel. Tetapi politik itu dinamis, berubah-ubah. Sampai berabad-abad lamanya, beratus-ratus tahun, terjadilah pergolakan politik yang menjadi penguasa Mesir berbeda. Ya, namanya Fir'aun. Fir'aun sendiri bukan nama, tetapi gelar. Fir'aun itu punya nama sendiri. Ada yang mengatakan Ramses II, ada yang mengatakan yang lain, khilaf. Tapi kita sebut saja Fir'aun sebagaimana Al-Quran menyebutnya. Sampai ada raja Fir'aun atau Ramses II. Ini mendapat mimpi. Dan memang pada waktu itu secara perpolitikan Bani Israel gak disenangi di Mesir. Sudah berbeda dengan zamannya Nabi Yusuf. Zaman berganti, penguasa berganti, oknum berganti, rezim berganti. Sampai datanglah raja, yang rajanya ini gak senang sama Bani Israel. Sudah gak senang kayak gitu, ternyata sang raja ini mimpi, yaitu Fir'aun tadi itu mimpi. Mimpi ada api. Api ini menyalah dari timur, yaitu Baitul Maqdis, merembet berjalan ke barat, yaitu ke Mesir. Sampai di Mesir itu api-api ini melalap habis rumah-rumahnya suku Kipti. Rumah-rumahnya penduduk asli apa? Mesir. Sedangkan rumah-rumah Bani Israel tidak terbakar. Terbangunlah Fir'aun. Fir'aun merasa mendapat firasat buruk. Kok bisa ada api dari arah timur, yaitu Baitul Maqdis, tempatnya Nabi Ibrahim dan Siti Sarah, punya anak Ishak, punya anak Yakub. Yakub punya anak 12, terus bedol deso, pindah kemana tadi? Ke Mesir. Oh, berarti ini apinya. Dikumpulkanlah para penyihir, para guru spiritual, para dukun, para sesepuh kerajaan Mesir. Intinya diramesi, ditafsiri mimpi itu bahwa ini berbahaya. Nanti ada dari kalangan bayi Bani Israel akan lahir dan akan menghancurkan negeri Mesir dan mengambil kekuasaan bangsa Mesir. Maka akhirnya Fir'aun benci sama Bani Israel. Kemudian Fir'aun mengeluarkan titah. Titahnya Fir'aun adalah maka seluruh bayi-bayi Bani Israel harus diapakan? Dibunuh, disembelih. Harus disembelih. Kebetulan pada waktu itu Bani Israel memang sudah termarginalkan. Kebetulan pada waktu itu Bani Israel secara politik menjadi warga kelas 2. Jadi budak, jadi tukang kuli, jadi tukang yang pokoknya dibuat suruh-suruan lah sama suku Kipti. Berbeda dengan kondisi Bani Israel di zaman Nabi siapa tadi? Yusuf, karena ada pergolakan politik itu. Maka karena marah, Fir'aun mengatakan keluar dekrit ke Fir'aunan bahwa seluruh bayi-bayi Bani Israel harus disembelih. Titah raja langsung dikerjakan. Ada wanita Bani Israel ngandung ditunggu. Sampai kalau sudah lahir datang prajurit mengambil paksa bayi itu dan bayinya dibunuh. Terus seperti itu. Dan Nabi Musa lahir di masa itu. Nabi Musa lahir di masa itu. Sehingga ibunya, saya dulu waktu kecil sekolah di
madrasah ibtidaiyah Ketapang diajari sama Pak guru saya, namanya ibunya Nabi Musa itu Yukabat. Yu bukan yu wong Lamongan yu itu, mbak itu bukan, namanya Yukabat. Aku nggak ngeh sampai gede, sampai saiki umur 40. Kemarin lihat salah satu sandera Israel yang disandera oleh pejuang Palestina, namanya Yochafed. Kok saya penasaran, kok Yochafed? Namanya itu, perempuannya itu. Apa ada, ya mungkin ini nama Nabi, nama ibunya Nabi Musa tapi versi bahasa Ibrani. Nek bahasa Lamongan Yukabat. Tapi TV kok Yochafed, koyoane langsung aku browsing, Pak. Oh, iya, memang itu. Ada yang mengatakan Yochafed, ada yang beda-beda harokat lah. Tapi disesuaikan lidah Jawa jadi apa tadi? Yukabat. Nah, Yochafed. Nah, tapi nama itu Israiliyah, nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Apakah boleh diceritakan? Boleh, tidak apa-apa. Karena nggak berkaitan sama keimanan, boleh ceritakan saja. Anggaplah namanya tadi Yukabat atau apa tadi? Yochafed. Maka Ummu Musa, ibunda Nabi Musa, karena memang tidak ada wanita yang disebut dalam Al-Quran kecuali satu wanita tok. Istrinya Nabi 11, tidak ada satupun disebut namanya dalam Al-Quran. Seluruh istri para Nabi, tidak ada yang disebut dalam Al-Quran nama istrinya. Para sahabiat, para putri-putri Rasulullah satu pun tidak ada namanya yang disebut dalam Al-Quran. Cuma satu wanita tok yang disebut namanya dalam Al-Quran. Sinteniku? Maryam. Sama wong Jawa ditambahi Siti Maryam. Tok, itu tok. Yang lain tidak ada. Namanya ibunya Nabi Musa disebut Ummu Musa. Disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 7, kisah lahirannya Nabi Musa. Jelas kira-kira ucapan saya ibu-ibu? Buatan kecepatan ibu-ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Ya. Allah memberikan ilham kepada ibunya Nabi Musa, susuilah putramu Musa yang masih bayi. Fa idza khifti fa'alqihi fil yammi. Jika engkau takut diketahui oleh tentara Mesir suku Kipti, maka letakkanlah anakmu di sungai Nil. Wala takhafi, kamu jangan takut. Wala tahzani, jangan bersedih. Inna radduhu ilaiki, nanti aku akan kembalikan anakmu kepadamu. Waja'iluhu minal mursalin, dan kami jadikan anakmu menjadi rasul. Jadi sudah dikasih ilham sama Allah. Akhirnya ibunya Nabi Musa ketika datang pemeriksaan sidak dari tentara Mesir, maka Musa kecil ditaruh di kotak. Kotaknya dikasih tali. Kalau sudah tentara Mesir datang, itu kotak ditaruh di sungai Nil. Terus dilepas. Tapi kan ada talinya tadi kan. Terus diulur, ditali. Dicancang, diikat. Ketika tentara Mesir datang, cari-cari di rumah gak ketemu. Maka keluarlah tentara Mesir. Setelah itu Nabi Musa ditarik lagi oleh uminya. Ditarik lagi, disusui. Setelah itu datang pemeriksaan lagi. Dan begitulah seterusnya sampai terjadilah peristiwa Ummu Musa, mamanya Nabi Musa ini lupa. Saking takutnya, saking cepat-cepatnya karena datang mendadak pemeriksaan, lupa dilepas. Terus diapakan? Dikentirno. Tidak dihanyutkan ya, dihanyutkan oleh kelelep toh. Diapakan? Dikentirkan. Apa bahasa Indonesia dikentirno iki lho?
Apa bahasa Indonesia? Gak ono bahasa Indonesia dikentirno ya. Dikentirno, Bengawan Solo, bukan Sungai Nil, Bengawan Nil. Nah, lupa, nggak diikat, lepas. Setelah tentara Mesir pergi, dicari-cari, lu lali, gak diikat, kentir pak, melaku, aduh, sampai akhirnya si Musa kecil ini ada di menepi di tempat pemandiannya wanita-wanitanya Fir'aun, permaisuri atau danyang-danyang, selir-selir, begitulah. Akhirnya waqalat imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun tahu, dibawalah si Musa kecil jabang bayi ini ke kerajaannya. Fir'aun tahu, loh kono arek cilik loh gini, dilihat wajahnya, loh ini bukan bayi Kipti, ini bayi apa? Apa? Halo, ini bukan bayi Kipti, tapi bayi apa? Bani Israel, kan beda. Warna kulitnya juga beda. Suku Kipti asli Mesir sama Bani Israel. Tahu, beda. Maka Fir'aun ingin membunuh bocah kecil ini. Ya. Tapi dilarang sama siapa? Sama siapa? Istrinya Fir'aun, namanya siapa? Asia binti Muzahim. Terus di luar sana bayi-bayi dibunuh, bayi-bayi dibunuh, bayi-bayi Bani Israel dibunuh. Sampai bertahun-tahun akhirnya Bani Israel hampir punah, sing tuwek-tuwek mati. Generasi muda menjadi dewasa, yang pemuda-pemuda habis, yang juru kuli, juru ngangkat-ngangkat, juru pekerja habis. Akhirnya terjadinya sedikitnya tenaga kerja itu juga membingungkan. Orang Mesir itu kan peradaban tertua di dunia, Pak. Piramida segede-gede ini ku sapa sing garap? Kan butuh wong kuat. Tapi itu jauh lebih tua daripada zaman Nabi Musa. Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya Menteri Ketenaga Kerjaan, Ketenaga Kerja datang ke Fir'aun, wahai baginda, ini para pekerja ini tidak ada. Ini biasanya Bani Israel yang kita suruh kuli, kita pecuti, kita perintah-perintah, kita pukuli, ini habis. Bayi-bayi disembelihi. Wah, ini terjadi kesenjangan. Nanti sektor tenaga kerja ini habis. Bingung juga akhirnya Fir'aun ini. Akhirnya Fir'aun mengeluarkan dekrit baru. Dekritnya itu bagaimana? Dekritnya itu setahun diadakan penyembelihan bayi-bayi, setahun tidak ada penyembelihan. Halo. Dan Nabi Harun, tahu Nabi Harun toh? Saudaranya Nabi Musa itu lahir di tahun-tahun yang tidak ada penyembelihan. Tahun-tahun yang tidak ada pembunuhan. Makanya nggak pernah dengar kita Nabi Harun dikentir nonang Sungai Nil, nggak pernah dengar. Padahal podo-podo anake. Betul? Karena memang Nabi Harun lahir di masa tidak ada apa? Penyembelihan. Kembali ke Nabi Musa. Nabi Musa ada di istana Fir'aun. Fir'aun melihat, Fir'aun ingin membunuh, tapi dicegah oleh permaisurinya atau wanitanya Fir'aun, istrinya Fir'aun. Wa idh qalat imra'atu Fir'aun qurratu 'ainin li walak. Berkatalah imra'atu Fir'aun. Imra'atu itu apa artinya? Qalat imra'atu Fir'aun. Maka berkatalah istrinya Fir'aun. Perhatikan saya. Ini enggak ada hubungannya sama materi, tapi ini pelajaran penting. Di Al-Qur'an kalau istri dilafatkan dengan imro'ah, berarti itu hubungannya nggak baik-baik saja. Tapi suami istri kalau disebut zaujah,
atau zauj, maka hubungannya baik-baik. Pokoknya kalau istri disebut dengan imro'ah, mesti hubungannya ada masalah. Imro'atu Fir'aun, imro'atu Lut, imro'atu Nuh, pokoknya yang bermasalah-masalah itu mesti apa tadi bahasanya? Imro'ah. Artinya ya kumpul badan, manhajnya nggak kumpul, ideologinya nggak kumpul, badannya kumpul. Tapi kalau zoja yang baik-baik, Rabbana hablana min azwajina, yang baik-baik. Kembali ke materi. Akhirnya dicegah jangan dibunuh, kita rawat yang baik, kita asuh, nanti jadi penyejuk pandangan kita. Qurratu ainun li walakah. Bocah kecil ini menjadi penyejuk pandangan bagiku dan bagimu, penentram jiwaku dan penentram jiwamu. La taqtuluhu, jangan dibunuh. Asa an yanfa'ana, bisa jadi nanti bocah kecil ini bermanfaat bagi kita. Surat Al-Qasas ayat 9. Dan memang benar, Musa itu bermanfaat bagi Fir'aun. Bener iki omongane bojone Fir'aun ini bener. Memang Nabi Musa bermanfaat bagi Fir'aun, mendakwai Fir'aun, ngajak hidayah, bener gak salah. Wa natakhidahu walada, bocah kecil ini kita jadikan anak. Wahum la yas'urun, mereka gak tahu bahwa yang dicari-cari, yang karena mencari bayi ini seluruh Bani Israel disembelihi, mereka gak tahu justru iki sing calone sing digeleki sak donya iku ya istana iki. Itulah makanya ada kaidah. Tempat yang paling berbahaya itulah tempat yang paling aman. Tapi nggak mesti sih. Tapi kadang tempat yang paling berbahaya justru itulah tempat yang paling aman. Setelah itu Musa kecil, akhirnya sehebat-hebatnya Fir'aun ya kalah karo wong wedok ngono lho. Wong wedok iku ngono iku mang. Raja dituturi karo bojone wis dadi anak aja dipateni ya nurut. Fir'aun lho padahal iku. Kalah karo wong wedok. Kok guyu-guyu, Pak. Hebate wong wedok iku ngene iki. Akhire nurut. Ya wis lah gak dipateni, tapi Fir'aun iki sik gak ini karo karena curiga Fir'aun ini punya firasat. Akhirnya kata dalam riwayat dikatakan, dalam kisah-kisah Israiliyah dikatakan, wis gini aja kalau kamu ragu-ragu wis. Kata istrinya, dia ini anak kecil. Karena dalam riwayat kalau nggak salah jenggotnya Fir'aun itu ditarik atau apanya Fir'aun gitu loh, disakiti. Akhirnya Fir'aun itu timbul firasat loh. Ojo-ojo hari iki sing dadi nabi sing akan menghancurkan kerajaanku. Akhirnya kata istrinya, wis gini aja, ambillah bara api dan ambil apa satunya? Banyak riwayat ya, roti. Kasih Musa kecil ini bara api atau kasih apa? Roti. Wow, bara api itu. Kira-kira nanti dia ngambil apa? Nongol bocah cilik dorong ngerti. Ada dikasih wawo, bara api dan dikasih roti, kue. Ternyata Musa lebih memilih apa? Bara api. Dan dalam riwayat wallahu alam ini ceritakan, jangan dipercaya, jangan ditolak. Pokoknya diceritakno ngono wae. Kan dulu pernah saya ceritakan ke jenengan kan, hukum menceritakan kisah apa? Israiliyah. Kono dalile Al-Qur'ane, kono sunnahe, tapi kisah-kisah ini diriwayatkan dari Bani Israel. Bagaimana tanggapan kita? Selama nggak berkaitan sama akidah, paham? Tidak membahayakan akidah kita dan tidak berkaitan dengan hukum, ceritakan saja. Ojo dipercaya, tapi juga jangan didustakan, karena bisa jadi benar. Jadi cerita ngono wae. Halo, bisa dipahami? Nah, akhirnya ternyata Nabi Musa ngambil wawo di ma'em. Akhirnya Nabi Musa keluh. Ya, lu kan, ya arek cilik gak ngerti. Akhirnya marem atine sapa? Fir'aun. Oh, berarti memang arek cilik iki ngono. Terus akhirnya Musa kecil nangis terus masih bayi ini. Bingung. Wanita-wanita istana gak ada yang bisa menyusui. Dan tadi pergerakannya Musa kecil tadi itu diawasi sama
Mbak Yunya Musa. Karena Mbak Yunya Musa ini disuruh oleh uminya, wahai kamu, ya, ukhtu Musa, saudari perempuannya Musa, kakaknya Musa, awasi terus adikmu kemana larinya itu. Karena umunya Musa, mamanya Musa tahu Allah akan mengembalikan. Cuma harus tahu tempatnya di mana. Maka meskipun kentir Bengawan Nil tadi itu, terus akhirnya saudarinya Nabi Musa tahu ternyata masuk ke istana. Karena nggak ada yang bisa menyusui, akhirnya dibuatlah pengumuman. Maka datanglah ukhtu Musa, maukah kalian saya tunjukkan wanita yang bisa menyusui bayi ini? Iya, karena nggak ada yang mau. Maka dipanggillah tadi perempuan ibunya Nabi Musa, namanya siapa? Namanya siapa tadi? Ya, tergantung versi Jawa apa versi Yukabat tadi itu. Akhirnya bisa, dan baru Musa mau diam. Memang umie sesuai dengan janjinya Allah tadi, yaitu surat apa tadi? Surat Al-Qasas ayat berapa? 7. Nanti aku kembalikan kepadamu. Jangan takut, jangan gelisah. Dikembalikan, bahkan dikasih kartu khusus masuk istana. Kok bisa orang Bani Israel masuk ke situ kalau nggak orang pilihan? Dikasih tempat VIP langsung boleh. Bahkan Nabi Musa boleh dibawa pulang oleh siapa tadi? Ummu Musa, dibawa ke rumahnya disusui. Bayangkan. Pertama dicari-cari ingin disembelih, sekarang malah ya di istana, bahkan dikembalikan kepada ibunya. Tapi mereka nggak tahu kalau itu ibunya Nabi siapa? Musa. Dianggap wanita tukang susu begitu aja, pemberi air ASI begitu. Terus akhirnya Nabi Musa hidup kecil di lingkungan istana. Padahal dia ini Bani Israel, sukunya bukan suku Fir'aun, bukan suku Kipti. Terus sampai Nabi Musa menjadi pemuda kuat, pemuda yang sudah menjadi gede badannya, terjadilah kejadian. Wa dakhala al-madinata ala khini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaktatilani hadha min syi'atihi wa hadha min aduwwihi fastaghathahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwwihi fawakazahu Musa faqadha alaihi. Surat Al-Qasas ayat 15 sampai 16. Sampai terjadi peristiwa Nabi Musa keluar dari istana, ya, beliau berjalan-jalan di kota. Terjadilah fenomena, terjadilah peristiwa, ada satu suku Kipti, sukunya Fir'aun, bertengkar, berantem dengan satu orang suku Bani Israel. Berantem, gelut, paten-patenan. Karena Nabi Musa datang, maka yang Bani Israel ini datang ke Nabi Musa minta tolong. Wahai Musa, kita ini sesama Bani Israel, aku didolimi orang ini, tolong aku. Akhirnya yang suku Kipti tadi itu ditempeleng, dipukul Nabi Musa, faqadha alaihi, langsung geblak, pateni sama dipukul Nabi Musa langsung KO. Setelah itu Nabi Musa tahu ini tidak benar ini. Nabi Musa berkata, hadza min amali syaitan. Ini perbuatan setan. Innahu aduwwun mudillun mubin. Setan itu membuat kita tersesat dan musuh yang nyata. Akhirnya Nabi Musa tahu, aku salah ini. Kenapa aku ikut campur urusan orang sampai aku membunuh nyawa? Akhirnya Nabi Musa tahu dirinya salah. Nabi Musa mengakui dan minta ampun sama Allah. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu. Maka Allah mengampuni Nabi Musa. Sebenarnya enggak niat membunuh, tapi Nabi Musa itu kuat orangnya, maka dipukul mati ternyata. Tapi karena sudah wafat, otomatis polisi Mesir mencari siapa pembunuhnya ini. Karena korbannya itu suku Kipti. Kita tahu kan, itu kan sensitif isu SARA itu, betul? Tidak hanya di zaman kita, zaman Fir'aun juga isu SARA itu
sensitif lho. Iki wong Kipti dipateni wong Bani Israel. Bani Israel pendatang, sedangkan suku Kipti suku pribumi. Kira-kira kalau terjadi di kita sensitif gak itu kayak gitu? Tolong dijawab. Halo. Sensitif. Maka polisi-polisi Mesir, tentara-tentara Mesir mengusut, mencari. Terus ada yang mengingatkan Nabi Musa. Wa jaa rajulun min aqsal madinati, surat Al-Qasas ayat 20 sampai 21. Wa jaa rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a tamiruna bika liyaktuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Hei Musa, orang-orang sudah tahu kamu yang bunuh ini. Segera lari, jangan di sini, kamu akan dibunuh. Apalagi Fir'aun. Oh, berarti arek sing tak ingoni iki berarti sing calone wong sing akan apa? Mengambil alih apa? Kerajaanku dan akan menghancurkan kerajaanku. Kira-kira begitulah di benaknya Nabi Musa ini. Akhirnya Nabi Musa ketakutan. Langsung Nabi Musa meninggalkan istana, bahkan meninggalkan negeri Mesir. Fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Qala rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Ya, sebenarnya itu yang membocorkan siapa? Yang membocorkan kalau yang membunuh Nabi Musa siapa? Justru siapa? Orang yang kemarin ditolong sama Nabi Musa. Bani Israel kan senengane gegilo, senengane ngerepotno Nabi ini. Akhirnya Nabi Musa kena perkara ini. Nabi Musa lari, sampean kalau lihat peta, Nabi Musa lari dari Mesir sampai ke gurun Sinai, terus sampai ke Madian. Sampai ke Madian. Madian itu mana Ustaz? Madian itu kalau sekarang wallahu a'lam bissawab, Zordania paling selatan atau Arab Saudi paling utara. Di daerah situlah kurang lebih Nabi Musa hijrah karena dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun. Inilah gesekan pertama Nabi Musa dengan suku Kipti. Terus akhirnya Nabi Musa datang ke negeri Madian menjadi orang asing. Falamma warida ma'a Madyana wajada alai ummatan minan nasi yaskuna. Sampai di Madian, Nabi Musa ini di bawah pohon melihat keadaan sendirian, gak punya siapa-siapa. Ya, gak punya siapa-siapa, gak ada yang nolong, gak ada bekal, sebatang kara, bingung Nabi Musa ini. Terus di situ ada rombongan orang-orang banyak yang ngambil air di mana? Di mana? Di sumur. Ada sumur, Pak. Orang-orang antri ngambil air untuk memberi minum apa? Memberi minum hewan-hewan ternaknya. Terus ternyata diteliti sama Nabi Musa, ternyata ada dua cewek. Ada dua cewek yang nunggu di belakang, ya. Wa wajada min dunihim imra'ataini tadhudan. Di tengah-tengah orang antri banyak itu, di belakang ada dua cewek nunggu. Kasihan Nabi Musa ini, lihat dua cewek ini. Ya. Terus Nabi Musa datang dan berkata, "Ma khatbukuma? Ada apa kalian kok di sini, kok di belakang? Kok gak antri, desek-desekan di sana?" Qalata, dua wanita ini berkata, "La nasqi hatta yustirar ri'a wa abuna syekhun karim." Kita enggak bisa ngambil air, nunggu mereka selesai dulu. Kemudian bapak kami sudah sepuh. Bapak kami sudah sepuh. Banyak orang menyangka bapaknya dua wanita ini adalah Nabi Syuaib. Banyak yang meyakini itu, padahal enggak. Tidak. Karena Nabi Syuaib sama Nabi Musa jauh. Apanya jauhnya? Rentan waktunya. Meskipun sama-sama dari Madian. Nabi Syuaib memang dari Madian. Tapi nggak ada keterangan sedikit pun yang mengatakan, maksudnya nggak ada nas yang sore yang jelas yang mengatakan bahwa bapaknya dua wanita ini Nabi siapa? Syuaib. Karena sebagian orang meyakini itu, padahal tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Oke?
Fasaqalahuma, akhirnya Nabi Musa mengambilkan air. Diambilkanlah air, kasihan perempuan ini nunggu, gak berani desek-desekan sama laki-laki. Karena dua wanita ini menjaga diri, punya sifat pemalu, nunggu. Gak seperti perempuan sekarang, tiktokan. Nggak. Ini pemalu orangnya, nggak mau desek-desekan. Akhirnya apa yang terjadi? Diambilkan sama Nabi Musa. Akhirnya pulang dua wanita ini seneng karena pekerjaannya selesai, dibantu Nabi Musa. Setelah itu Nabi Musa datang balik lagi di bawah pohon. Balik lagi di bawah pohon. Wa qala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wah iki nek wong kesusahan. Uang wis nyele utangan gono sing ngutangi, anak loro SPP wae bayar gono sing iso ngutangi, bingung menesuk mangan gono sego, gono beras, bingung. Dongane Nabi Musa, dongane wong kepepet. Surat apa iku, Mang? Tulisan ta. Al-Qasas ayat 23, 24. Nih doanya Nabi Musa. Wong nek kepepet gono sing nulung, wis gono sing nulung belas kecuali Allah tok. Surat Al-Qasas ayat 23. Apalno iku. Terakhir di ujung ayat no. Al-Qasas 23, 24. 24 yang terakhir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku sangat fakir, sangat butuh. Dengan apa kebaikan yang kau turunkan kepada aku sangat butuh ya Allah. Tidak ada yang nolong. Nah ini sampai amalkan doa ini. Terus akhirnya wanita itu datang lagi ternyata. Tapi nggak berdua. Cuma berapa orang? Halo? Satu saja. Ustaz yang mana? Yang tua apa yang muda? Wallahu alam, enggak disebutkan. Pokoknya salah satu gitu aja. Perhatikan. Faja'athu ihdahuma tamshi alastihya'in. Maka datanglah salah satu di antara dua wanita tadi kembali kepada Nabi Musa. Tamshi alastihya'in, dia berjalan sambil malu-malu, menundukkan pandangan, malu-malu, matanya terjaga. Disebutkan di sini alastihyain, dengan malu-malu. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Wahai Kisana, ngerti Kisana kayak zaman sandiwara radio zaman dulu. Kisana itu panggilan laki-laki yang enggak dikenal. Kalau perempuan apa? Kalau perempuan apa? Nyisana. Kalau laki-laki Kisana. Itu bahasa Indonesia itu Pak, jangan di koyo gak pernah ngrungono sandiwara radio ya. Wahai Kisana, wallahi yo gak ngono juga ya. Wahai Kisana, sesungguhnya ayah kami mengundang engkau ke rumah kami sebagaimana balasan engkau telah mengambilkan air untuk kami. Nah, mari ndonga ngono ku manggo langsung oleh pertolongan. Pertolongan ini tumpuk-tumpuk. Apa itu Ustaz? Sebentar tak sampaikan, sebentar lagi. Karena ayah kami ingin memberikan upah ganti kamu telah berbuat baik kepada saya. Wa qassa alaihil qasasa. Akhirnya Nabi Musa cerita, saya dari negeri Mesir, saya diburu oleh kerajaan Mesir, saya terlunta-lunta, diceritakan semuanya. Fir'aun itu zalim karena Fir'aun itu mengatakan dirinya itu Tuhan. Ana rabbukumul a'la, bangsaku Bani Israel dibunuhi, diceritakan semua. Sekarang aku dikejar-kejar oleh tentara Mesir, diceritakan semuanya. Akhirnya laki-laki Madian ini berkata, la takhaf, jangan takut. Surat Al-Qasas 25-27. La takhaf najauta minal qaumidz dzalimin, kamu selamat. Kamu sudah dapat pertolongan dari saya dengan izin Allah. Qalat ihdahuma ya abad istajirhu. Salah satu dari wanita tadi berkata, wahai ayahandaku, ya, jadikan dia ini buruh kita, kerjakan dia, kasih pekerjaan dia ini wahai ayah. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling berhak untuk kita jadikan pejabat bekerja adalah orang yang qawi, kuat, amin, amanah. Dan Musa itu dua-duanya punya. Fisiknya kuat plus amanah. Cocok ini kalau untuk diangkat jadi pekerja atau iya pekerja. Qala inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini. Musa, aku ingin menjodohkan kamu, menikahkan kamu dengan salah satu anakku ini,
Dengan syarat engkau harus kerja kepadaku engkau harus kerja kepadaku berapa? 8 tahun, kayak mahar gitu, 8 tahun. Fa in amtan asyra fa min indik, dan digenapkan menjadi 10. Berarti total berapa? 10. Ya. Berarti di situ akhirnya Nabi Musa 1 dapat istri, 2 dapat pekerjaan. Para ulama menyimpulkan, perhatikan wahai ibu-ibu, perhatikan saya ngomong, bapak-bapak juga. Perhatikan, penting banget nih. Para ulama meneliti, apa sih keistimewaan wanita tadi kok sampai jadi istrinya Nabi Musa? Nabi Musa ini Nabi ulul azmi, termasuk Nabi pilihan. Para ulama meneliti, emang apa sih keistimewaan wanita tadi yang datang ke Nabi Musa, memanggil, diajak ke rumah, terus ditawarkan, wahai ayah, jadikan dia pekerja kita. Pertanyaannya, apa sih keistimewaan wanita itu kok sampai dijodohkan oleh Allah dengan Nabi Musa? Kata para ulama, dalam cerita ini tidak ada sifat positif yang nampak. Ya jelas banyak, cuma yang dinampakkan dalam Al-Quran tidak ada, kecuali satu sifat. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Pemalu. Tadi nggak ada sifat untuk wanita ini, tidak ada. Cuma yang ditonjolkan Al-Quran tadi adalah, dan wanita ini datang ke Nabi Musa dengan berjalan dengan penuh rasa apa tadi? Malu. Dan benar, memang malu itu sifat termahal bagi perempuan. Sekarang wong wedok kono sing duwe isin, joget-joget nduk TikTok, ya, nduk dapur lo sempatin joget-joget mbek di videono dhewe, ya. Nah, ini berarti sifat malu itu bagus sampai disebutkan dalam Al-Quran. Nah, akhirnya terus Nabi Musa ada di negeri apa tadi? Madian. Memang sunnahnya para nabi itu hijrah, Pak. Nabi Ibrahim dikejar-kejar Namrud, hijrah. Kemana kemarin? Nabi Ibrahim sudah saya ceritakan kan? Kemana hijrah? Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, dimusuhi di kampungnya, rajanya zalim. Di mana itu? Di negeri mana? Tolonglah ojo dilalekno, pegel aku bulan baleniku. Di negeri mana? Babilonia. Kalau sekarang di mana? Irak. Karena rajanya zalim, Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, hijrah. Bahkan diusir oleh orang tuanya. Hijrah cuma 3 orang. Kan gitu ceritanya kemarin. Nabi Ibrahim, Siti Sarah, sama ponakannya Nabi Ibrahim. Siapa? Halo? Nabi Lut. Sudah saya ceritakan loh itu. Sudah saya ceritakan Nabi Lut. Akhirnya Nabi Lut punya kaum sendiri, kaum Sodom di daerah Laut Mati, daerah Palestina, Jordania sana. Terus Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub punya anak 12, hijrah ke Mesir, akhirnya sampai ke Nabi Musa itu. Nah, Nabi Musa juga hijrah. Sampai karena lama di negeri Madian, akhirnya Nabi Musa ingin kembali ke Mesir. Nabi Musa ingin kembali ke Mesir. Karena kangen sama ibunya, kangen sama Nabi Harun. Karena Nabi Harun kakaknya, adiknya ya, atau saudaranya lah. Kangen juga sama sanak kerabatnya. Akhirnya Nabi Musa kembali dari Madian, balik ke Mesir. Tentu, ya, panjang perjalanan itu. Berangkatlah Nabi Musa pulang. Di tengah jalan, Nabi Musa melihat gunung. Di gunung itu dari kejauhan, Nabi Musa melihat api. Melihat apa? Api. Surat Toha ayat 9 sampai ayat 10. Kemudian Nabi Musa dipanggil di atas bukit. Ya falamma ataha nudiya ya Musa. Nabi Musa ngomong ke istrinya. Jadi tadi dari Madian kembali ke Mesir, istrinya diajak. Jadi Nabi Musa tidak sendirian, membawa istrinya, diajak mudik pulang kampung. Di tengah jalan, di lembah Tuah, di lembah apa namanya?
lembah tua, ada bukit, di situ ada api. Kata Nabi Musa, wahai istriku, tunggulah di sini, aku tak naik, barangkali ada api untuk menghangatkan badan kita. Kan kalau musim dingin di sana, Pak. Ya, saya kemarin dari sana, musim dingin, dingin luar biasa. Tapi tidak begitu juga sih daripada sebelumnya. Tapi termasuk musim dingin lah. Oke? Habis itu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ternyata di bukit itu Nabi Musa pertama kali mendapat wahyu, diangkat jadi rasul. Surat Toha ayat 11-12. Yang bawa Quran terjemahnya bahwa insyaallah kisahnya lengkap tuh Nabi Musa tuh. Di bukit itulah Nabi Musa dipanggil oleh Allah. Ya Musa, inni ana rabbuk fakhla'na alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Hei Musa, ana rabbuk, aku ini Tuhanmu, Allah. Fakhla'na alaik, lepaskanlah kedua sandalmu. Sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, namanya lembah Tua. Pakai tok, Tua, TH. Bukan tua lawan muda, itu beda. Tua, lembah tua namanya. Kemudian Allah ngabarkan ke Nabi Musa, wa anakhtartuka, aku telah memilihmu wahai Musa. Fastami' lima yuha, dengarkan baik-baik apa yang akan diwahyukan kepadamu. Itu kan jelas. Tadi Nabi Musa diangkat jadi rasul di tempat itu. Tempat ini terjadi khilaf pendapat. Tempat ini di mana tempatnya? Dan memang tempat-tempat seperti ini itu sulit dipastikan. Di Mesir ada kuburannya Nabi Harun, di tempat lain ada nabi lain, nanti ada Nabi Musa. Tidak ada satupun para nabi yang dipastikan kuburannya 100%, tidak ada, kecuali satu nabi tok. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Adapun di Yordan ada kuburannya Nabi Suhaib, kuburannya Nabi Fulan, di Mesir ada kuburannya Nabi ini, di Palestina ada kuburannya Nabi Ibrahim. Ya mungkin, tapi untuk pasti 100% tidak bisa. Sulit untuk mengecek validitasnya. 3000 tahun sebelum Masehi atau 2000 sekian tahun sebelum Masehi, sulit. Nggak ada alat ukur untuk mengatakan ini benar nggak makamnya para nabi. Kalau Nabi Muhammad jelas karena dari riwayatnya di dekat Masjid Nabawi itu. Selain itu sulit ya, tapi orang mempercayai ini makom begitu aja. Kalau memastikan tidak bisa. Termasuk tempatnya di mana sekarang lembah tua ini, khilaf juga pendapat di mana ini. Apakah di Syam, apakah di Mesir? Nah, intinya Nabi Musa di tempat itu dijadikan rasul oleh Allah. Kemudian Allah berkata, innani anallah, aku ini Allah, la ilaha illa ana, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, fa'budni, sembahlah aku. Pak Bu, tidak ada ajaran akidah yang lebih jelas wele-wele melebihi Islam, tidak ada. Coba Islam ini perhatikan, innani anallah, aku ini Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali aku. Sembahlah aku. Jelas gamblang wele-wele. Kul huwallahu ahad. Kalau di ajaran-ajaran lain itu bingung, Bu. Ada dewa ini, ada dewa itu. Ada bapak, ada ibu, ada bokde, ada banyak kan bingung. Sing endi sing asli iki bingung. Tapi kalau Islam jelas, innani anallah, akulah Allah. Sembahlah aku. Tidak boleh akidah yang paling pondasi kok ragu-ragu. Tuhan terdiri dari 3 unsur. Ada Bapa, ada Ibu, ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Anak. 3 ini sebenarnya satu, tapi satu ini ya 3. Bingung. Islam enggak. Makanya Nabi Musa ini langsung dapat titah. Jadi wahyu yang pertama kali diberikan Allah ke Nabi Musa tentang ketauhidan. Fa'budni, sembah aku saja, jangan nyembah selain aku. Maka saking pentingnya tauhid, akidah, sampai wahyu pertama kali yang diberikan Allah ke Nabi Musa tentang tauhid. Dan ini nabi yang dijuluki Kalimullah, nabi yang diajak langsung bicara oleh Allah. Nabi yang lain melalui Jibril, Nabi Musa langsung
Diajak bicara Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah salat wahai Musa untuk mengingat aku. Setelah itu otomatis beliau dideklarasikan oleh Allah menjadi seorang rasul. Perjalanan dari mana tadi? Madian mau pulang kampung. Kemana pulang kampung? Mesir. Setelah dideklarasikan oleh Allah menjadi seorang rasul, akhirnya diberi tugas pertama. Ngerti enggak tugas pertama yang Allah titahkan ke Nabi Musa? Begini bunyinya, tugas pertama ini. Idhab ila Fir'aun, wahai Musa, pergilah ke Fir'aun. Innahu Toha, surat Toha ayat 24-25. Pergilah kamu Musa ke Fir'aun. Disuruh dakwah. Jadi ketika mendapatkan titah wahyu pertama kali, dijadikan rasul, kemudian Allah menyampaikan, aku ini Allah, sembahlah aku. Terus setelah itu dikasih tugas pertama. Tugas pertamanya Nabi Musa adalah disuruh Allah berangkat ke siapa? Fir'aun, mendakwai Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun ini mengaku dirinya adalah Tuhan. Nek sing liya-liyane lah nyembah sak liyane Allah. Ini ndak. Bukan nyembah sak liyane Allah, bahkan nganggep DE sebagai Tuhan. Lebih apa? Lebih parah. Setelah Nabi Musa mendapat tugas pertama itu, maka Nabi Musa berdoa. Ini doa pertama yang dipanjatkan Nabi Musa. Siapapun yang berdakwah, jadi ustadz, jadi guru, jadi mubalek, jadi dai, ingat doanya Nabi Musa. Ini doa pertama sebelum berdakwah. Bagaimana bunyinya? Bunyinya seperti ini. Wis hafal kabeh wong nduk kene iki. Gimana bunyinya kira-kira? Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa asrikhu fi amri. Itu doanya Nabi Musa. Perhatikan, ini doa luar biasa. Pertama kali beliau berkata, Rabbishrah li sodri, ya Allah lapangkan dadaku. Artinya jadi juru dakwah nomor siji sing disiapno kudu lapang hati. Gak oleh ngambekan, gak oleh gampang ngamuk, gak oleh yes, pokoknya kudu atine kaya segara. Itu yang diminta Nabi Musa pertama kali. Rabbishrah li sadri, karena Nabi Musa tahu mesti nanti akan datang tuduhan-tuduhan, mesti nanti akan ada pembunuhan karakter, mesti nanti akan dijebloskan, mungkin nanti akan disiksa, tahu itu. Makanya sebelum itu semuanya, doa pertama Nabi Musa adalah apa tadi? Rabbishrah li sadri, ya Allah jembarkanlah dadaku. Karena pasti dakwah itu beresiko. Ditudung ini, pasti. Makanya yang dipersiapkan lapang dada. Setelah itu apa? Wa yassirli amri, ya Allah mudahkanlah urusanku. Jadi seorang dai harus memastikan bahwa kemudahan itu dari Allah. Oh, ini karena aku, soalnya sekolah aku tinggi, soalnya aku naik ceramah enak. Lah, ini karena Allah, bukan karena kamu. Itu yang harus dipastikan oleh para dai. Wa yassirli amri, ya Allah mudahkan urusanku. Bahwa kamu diberi oleh Allah kemudahan, diberi oleh Allah kemudahan bisa menyampaikan, bukan satu, bukan karena titelmu, bukan karena kamu ceramah enak, bukan karena lisanmu fasih, bukan karena kamu punya ordal. Ndak. Ngerti ordal? Paham kabeh sampeyan ya? Bukan, tapi wayasirli amri. Ini semua karena Allah gitu loh. Jadi harus menisbatkan kemudahan dakwah kepada Allah. Terus wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, hilangkanlah, uraikanlah keluh yang ada di apa? Lisanku. Aku ngomongi kok rada ndak enak, ya Allah tolong omonganku dilancarno. Jadi seorang dai yo kudu latihan. Ngomongi latihan.
Karena menyampaikan itu skill. Saya dulu pertama kali khutbah Jumat itu, aku siap padahal. Ngono ku mak aku ngomong ini, ojo ngadeg nang ngene mimbar. Ceramah nduk ngarepku dhisik. Dadi aku sadurunge munggah khutbah Jumat, iku khutbah sadurunge. Kalau khutbah itu 15 menit, berarti aku khutbah di depan ibu saya yang petani tulen, enggak sekolah tinggi-tinggi. Ayo ngomong 15 menit, SMA saya itu. Ojo naik mimbar, saiki ceramah sik nduk ngarepku. Dadi aku ceramah ijo nduk ngarep ibuku biyen niku. Nah itu kenang-kenangan luar biasa. Thayyib. Jadi harus belajar skillnya diasah. Ya. Kemudian yafqahu qauli, supaya mereka itu paham ucapanku ya Allah. Jadi enggak cukup sing penting tak sampaikan, enggak cukup. Kudu bagaimana caranya ini kaumku ini paham dengan omonganku ini. Makanya kita harus memperbaiki doa kita. Doa ini harus dibaca ini. Sing dadi guru, sing dadi mubaligh, sing dadi juru dakwah harus baca doa ini. Kemudian waj'alli waziron min ahli. Jadi tolong jadikan untukku pembantu ya Allah. Jadi ojo ngijeni dakwah itu gak bisa. Nek ono sing teko iki rivalku, gak boleh kayak gitu itu. Ini Nabi Musa, ya Allah jadikan penolong lain selain aku. Aku njaluk tolong wong liya. Jadikan orang lain membantu dakwaku. Berarti nggak boleh menganggap teman dakwanya sebagai rival, nggak boleh. Wazir, teman seperjuangan. Ini luar biasa doanya Nabi Musa. Makanya sama Allah dikasih Nabi Harun. Satu kaum nabinya ada 2. Gara-gara doanya Nabi siapa tadi? Musa. Kan satu kaum, sama-sama Bani Israel. Satu waktu dikasih 2 nabi, Nabi Musa dan Nabi Harun. Karena Nabi Musa nggak bisa sendirian, jaluk tolong. Sampai sini sudah 1 jam, tadi katanya 60 menit. Jadi gak bisa disambung para jamaah sepurone sing akeh. Insya Allah disambung pada kesempatan yang akan sudah dapat berapa menit? Sudah 60 ya? Udah garis merah, nggak boleh dilanjut. Iling-iling, berarti besok ini kan pra kenabian. Yang saya ceritakan tadi kan masih pra apa? Kenabian, baru diangkat jadi apa? Rasul. Bagaimana dakwanya, bagaimana rintangannya. Terus nanti Nabi Musa itu mengeluarkan tongkatnya, bagaimana mukjizatnya Nabi Musa, bagaimana nanti dikejar-kejar Fir'aun, nanti kembali ke Baitul Maqdis, perang sama kaum raksasa. Masih banyak ceritanya belum disampaikan Nabi Musa. Nabi Musa nggak mungkin satu pertemuan. Insya Allah dilanjut di lain kesempatan besok Ramadan ya. April Ustaz. Dowo, ojo lali loh ya. Tak takoni nanti nek teko ya. Insya Allah dilanjut. Terakhir tadi Nabi Musa mendapatkan wahyu pertama kali di lembah apa tadi? Tua. Sama eling-eling. Kata kuncinya lembah tua. Insya Allah disambung di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.